kesaksian firman. Karena apa? Karena kita yang berkeluh kesah, karena kita yang dalam beban berat, karena kita yang dalam keadaan yang terhimpit, keadaan yang tidak mampu melakukan apa-apa. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan temukan jawaban dari setiap firman. Sehingga kenapa harus belajar? Karena kalau kita belajar, maka yang tidak kita mengerti akan dimengerti. Salam sejahtera untuk sekalian kita. Puji nama Tuhan, hari ini berkat Tuhan luar biasa kita alami, dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, sehingga tentu kita semua diberkati oleh Tuhan. Hebat Tuhan dalam kehidupan kita, Dia merancangkan semuanya sehingga sekalipun tentu bergumul, kita masih bisa tersenyum. Sekalipun dalam beban berat, kita masih bisa berucap glory, haleluya. Sekalipun kita dalam tekanan, kita masih bisa berkata terima kasih Tuhan. Dan hal itu yang senantiasa menyemangati kehidupan kita untuk memahami bahwa pekerjaan Tuhan hebat, pekerjaan Tuhan luar biasa, pekerjaan Tuhan akan memampukan kita melewati segala sesuatu yang akan kita lewati. Tapi bersama dengan Tuhan, maka semua yang tidak mungkin bagi kita pasti menjadi mungkin. Tuhan terus menolong kita semua. Untuk itu, mari tetap kita belajar setiap kesaksian firman Tuhan. Jangan pernah lelah belajar firman Tuhan. Jangan pernah lelah membawa kehidupan kita untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita yang ada sekarang ini, banyak dari kita dengan keadaan yang terjadi, banyak dengan keadaan yang teralami, kita cari orang lain untuk kita curhat, kita bicara, kita katakan apa yang sedang dan sementara kita alami. Kita mau cari solusi. Tapi pernahkah kita memahami bahwa firman Tuhan punya solusi dari setiap masalah kita? Firman Tuhan punya solusi dari setiap apa yang kita alami, yang terjadi, yang menyakitkan hati, dan yang kadang-kala membuat kita menangis. Untuk itu tetap belajar firman. Jadikan firman pegangan hidup kita, kekuatan iman kita, kekuatan yang akan terus menopang kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan saya sungguh terberkati ketika ada satu bagian yang menuliskan tentang bagaimana sosok Paulus dengan segala yang ia lakukan, segala yang ia kerjakan, ia tetap menjadi pribadi yang dalam kehidupan Paulus ia menunjukkan pentingnya membangun hidup di atas firman Tuhan. Jadi pentingnya membangun hidup di atas firman Tuhan. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Itulah yang mau kita lakukan, itulah yang mau kita kerjakan. Dan menjadikan firman Tuhan sebagaimana Paulus, dia menjadikan firman Tuhan sebagai dasar yang teguh. Dasar yang teguh, dasar yang tidak akan pernah goyah. Dan mereka yang mau merenungkan firman Tuhan adalah mereka yang tidak akan mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita pahami, kita sadari bahwa kita sedang sementara hidup di dunia yang penuh dengan godaan, dunia yang penuh dengan cobaan. Tapi percayalah kita bahwa dengan apa yang kita alami, dengan apa yang kita nikmati hari ini, kalau kita pegang teguh firman Tuhan, maka firman ini akan menjadi kekuatan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk tetap melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita, sebagaimana mungkin orang lain di luar sana ketika mereka melihat keberadaan hidup kita, mereka mulai jauh dengan kita. Namun di saat kita punya banyak hal, mereka dekat dengan kita. Tapi firman dan Tuhan Allah itu tidak akan pernah lalu dari kehidupan kita. Dan ketika kita curhat kepada orang lain, kepada manusia, bisa saja istilahnya sekarang yang lagi tren, tapi bohong itu ada. Tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada kata itu. Karena apa? Karena bersama dengan Tuhan kepastian kehidupan yang baik, yang benar akan kita nikmati. Untuk itu tetap belajar firman Tuhan. Dan karena firman Tuhan itu sekali lagi, sebagaimana dengan konten saya di hari kemarin, bahwa firman Tuhan punya manfaat yang luar biasa.
punya manfaat yang akan membangun kita pada kehidupan yang sungguh amat sangat diberkati. Dan ketika pun kita menyaksikan firman Tuhan, apa yang disampaikan lewat kesaksian firman Tuhan dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16, firman Tuhan bilang bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi segala tulisan yang diilhamkan, kalau dalam bahasa aslinya diilhamkan atau pneutos, yang artinya dihembuskan oleh Allah. Firman yang benar-benar, firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah yang mengubahkan. Firman itu adalah yang memampukan. Firman itu tidak pernah salah, tapi firman itu selalu mengarahkan pada jalan yang baik. Sehingga benar kata firman bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat. Sesuatu yang dihembuskan oleh Allah itu punya manfaat, sekalipun memang manfaatnya terkadang tidak kita sadari, tidak kita rasakan. Karena apa? Karena kita masih setengah-setengah menyadari apa kata firman, memahami apa kata firman, melakukan apa kata firman. Kita masih berpikir bahwa kita tidak akan pernah mampu melewati banyak tantangan, banyak pergumulan yang dialami. Sehingga kita harus memahami firman Tuhan selanjutnya mengatakan bahwa bermanfaat untuk mengajar. Kenapa harus mengajar? Saya pinter, saya tahu banyak hal. Kenapa harus mengajar? Karena firman Tuhan adalah satu hal yang akan kita pahami dengan pikiran kita, tapi bukan hanya dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, bukan hanya dengan perasaan kita, tapi juga yang akan mendorong kita untuk melakukan apa yang dikehendaki. Belajar dari setiap kesaksian firman. Karena apa? Karena kita yang berkeluh kesah, karena kita yang dalam beban berat, karena kita yang dalam keadaan yang terhimpit, keadaan yang tidak mampu melakukan apa-apa. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan temukan jawaban dari setiap firman. Sehingga kenapa harus belajar? Karena kalau kita belajar, maka yang tidak kita mengerti akan dimengerti, yang tidak kita ketahui akan kita ketahui. Itulah fungsinya atau itulah artinya kenapa kita harus mengajar, harus belajar, harus tahu, harus memahami, dan itu harus diajarkan kepada kita lewat firman Tuhan. Karena itu supaya apa yang kita mengerti akan kita mengerti, yang tidak kita pahami, tidak kita ketahui akan kita ketahui, akan kita pahami. Selanjutnya firman Tuhan mengarahkan kita untuk memahami bahwa firman ini juga adalah untuk menyatakan kesalahan. Kesalahan yang seperti apa? Kesalahan yang kita lakukan. Kita harus memahami bahwa kita adalah manusia berdosa, hina, cacat, dan celah. Kita banyak kekurangan, banyak kehilafan, dan kita banyak melakukan salah. Namun menyadari bahwa hari sekarang ini banyak di antara kita, atau juga mungkin saya sendiri, dimana ketika ada yang menegur sesuai dengan kata firman, kita tidak mau mendengar. Kita hanya mementingkan diri sendiri, memahami bahwa saya pinter, saya tahu apa maksud firman. Tetapi akan sangat bodoh bagi kita kalau kita memahami firman tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga apa? Kalau firman Tuhan menjadi dasar untuk menyatakan kesalahan, itu harus kita pahami. Supaya benar-benar ketika dia menyatakan kesalahan kita, kamu telah melakukan ini, kamu telah melakukan ini, kita rubah. Jawabannya adalah kita merubah. Ketika firman telah menyatakan kesalahan kita, maka kita rubah. Namun banyak yang terjadi sekarang ini, ketika firman diperdengarkan, kita tidak mau mendengar. Karena apa? Karena kita masih mau hidup sesuai dengan apa kata dunia. Kita tidak mau memahami apa kata firman. Karena apa? Karena kalau firman itu menyatakan kesalahan, banyak orang yang mau menerima segala sesuatu itu enak di telinga. Tapi kalau firman Tuhan bilang kesalahanmu ini, itu, dan lain sebagainya, maka kita tidak akan pernah mau menerima. Kenapa? Kita mau benar. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Sehingga ketika nyatakan kesalahan yang kita buat, nyatakan kesalahan yang kita lakukan, maka kita tidak mau menerima akan hal itu. Kemudian yang ketiga, dalam kesaksian firman Tuhan ini dia juga bilang bahwa firman Tuhan ini atau tulisan yang diilhamkan Allah yang sangat bermanfaat ini adalah juga tentang mereka yang bisa memperbaiki kelakuan. Yang pertama tadi yaitu mengajar. Ketika kita tahu apa yang salah,
Ketika kita tahu apa yang benar untuk kita lakukan, kita lakukan. Kalau salah, tidak kita lakukan. Kemudian untuk menyatakan kesalahan, kalau kita tahu benar-benar itu salah dan kemudian itu adalah teguran yang nyata, teguran yang mampu membangun kita, kenapa tidak kita lakukan? Kita merubah. Kemudian ketika dikatakan bahwa memperbaiki kelakuan, itulah sebenarnya sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, merubah, memperbaiki. Kalau mungkin orang juga suka bilang merestorasi, jadi mengembalikan, memulihkan keadaan yang semula. Jadi keadaan kita yang dulunya hidupnya benar di mata Tuhan, kita pulihkan, kita perbaiki untuk menuju pada kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengubah segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, memperbaiki kelakuan kita, sehingga kalau kelakuan kita yang jahat, mari kita tinggalkan, menuju pada kelakuan yang baik, kehidupan yang berkenan, kehidupan yang mau benar-benar dari diri kita mengembalikan kehidupan yang lama, yang mungkin kehidupan lama kita mungkin lebih baik dari hari ini, atau juga mungkin kita akan mengembalikan situasi di mana Tuhan menginginkan kita melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian selanjutnya keempat, firman Tuhan bilang bahwa bagian kesaksian firman yang diilhamkan Allah adalah firman yang akan mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman itu bukan hanya jadi bagian hidup kita, tapi ketika bagian kesaksian firman Tuhan yang kita baca, kita dengar pun akan jadi berkat bagi orang lain, itu luar biasa. Karena apa? Karena secara pribadi mungkin saya belum sempurna dalam memberitakan setiap kesaksian firman. Saya penuh dengan kekurangan, dan mungkin mereka yang menyaksikan ini punya kelebihan. Kita punya hal-hal yang lebih yang bisa kita bagikan. Bisa kita bagikan. Yang pasti semuanya adalah untuk mendidik. Dan didikan itu bukan hanya jadi bagian hidup kita. Didikan itu harus jadi bagian kehidupan orang-orang di luar sana. Sehingga benar-benar kita tidak hanya berdiam diri, tapi mampu jadi berkat bagi banyak orang. Mampu mendidik kehidupan orang lain. Kalau kita menjumpai ada orang lain yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita mendidik. Tapi ingat bahwa didikan kita itu adalah didikan yang mampu mengubah, merubah cara pikir, mengubah cara pandang, merubah kelakuan. Tapi kita tidak menjudge. Mendidik berbeda dengan menjudge orang. Mendidik adalah dia yang mampu mengarahkan kepada yang baik, ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Tetapi kalau menjudge, mereka itu sama halnya dengan orang-orang yang membunuh. Dalam pengertian saya mau bilang bahwa orang yang menjudge orang lain, itu sama dengan kita membunuh karakter. Kita tidak membunuh dia secara fisik, tapi kita membunuh kehidupan orang itu secara karakter. Waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang terus dengan setia menyaksikan setiap kesaksian firman dalam santapan rohani ini, apa yang kita mau ambil dari kesaksian firman Tuhan? Bahwa firman Tuhan itu adalah satu hal yang akan menjadi pegangan kita. Karena firman Tuhan akan mampu mengajar kita pada kehidupan yang lebih baik. Firman Tuhan akan mampu untuk menyatakan kesalahan kita, asalkan kita mau benar-benar membuka diri untuk ketika kesalahan itu jadi bagian hidup kita, kita mau untuk membuka diri untuk diubahkan, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian kita harus mampu dengan kehidupan kita, kita mau untuk memperbaiki diri. Karena banyak orang di luar sana yang hanya sekedar dengar firman Tuhan tapi tidak mau memperbaiki diri. Hanya sekedar mau dengar firman Tuhan tapi tidak mau membawa diri menuju pada kehidupan yang lebih baik. Sehingga apa? Dosa, kesalahan masih banyak terjadi. Di luar sana banyak orang yang hanya sibuk membicarakan orang lain, tidak mau mengubah diri. Sibuk dengan kehidupan orang lain, tidak mau mengubah diri. Sibuk mementingkan diri sendiri, lupa terhadap kehidupan keluarga, tidak mau melakukan yang terbaik. Di tengah perjalanan hidup ini kita semua harus mengubah segala sesuatu. Mereka yang melakukan hal yang jahat, mengubah segala sesuatu menuju pada kehidupan yang baik. Karena apa? Pintu pertobatan tetap terbuka bagi mereka yang terus merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Pintu pertobatan selalu terbuka bagi mereka yang mau mengenal Tuhan. Pintu pertobatan selalu terbuka bagi mereka
mereka yang mau memberi diri untuk biar kiranya Tuhan bekerja atas hidup kita, memulihkan dan mengarahkan kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selanjutnya sekali lagi, firman Tuhan mendidik dalam kebenaran, membawa kita, mendidik pribadi kita, tapi juga mendidik kehidupan orang lain dalam kebenaran, dengan tujuan yang pasti bahwa didikan kita adalah didikan yang mengarahkan pada kehidupan yang lebih baik. Ayatnya yang ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hal ini ditutup dengan satu bagian kesaksian firman Tuhan, di mana kita diingatkan sebagai orang-orang yang hidup dan menikmati penghidupan sampai hari ini. Untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa Allah memperlengkapi saya dan saudara-saudara untuk setiap perbuatan baik. Kita bisa berbuat baik bagi semua orang, tinggal datang dari diri kita. Kita mau berbuat baik, atau kita mau tetap tinggal dan tidak melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi yang luar biasa. Jadilah pribadi yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan senantiasa mengajar, memberikan yang terbaik, menyatakan segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan saya dan saudara-saudara, mengubahkan kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita terus melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus terus melindungi kita semua. Dan sekiranya tetaplah kehidupan kita dengan komitmen iman bersama untuk menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Hari ini, esok, dan seterusnya Tuhan ada dan menyertai kehidupan sekalian kita. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.